Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Suatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian Risalah Al-Muhajirin, kita akan lanjut bab yang ke-30, Kitabut Tauhid, masih bersambung tentang bab dari ilmu nujum, yaitu kali ini tentang penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Nah, ini pas ya, momennya sedang hujan. Hanya tentunya jangan dinisbatkan ini karena turunnya hujan. Itu adalah karena bintang. Karena itu berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rezeki yang telah dianugerahkan dari Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang dusta. Sebagian penafsir, dusta itu adalah dia tidak mensyukuri dari nikmat rezeki. Bahkan dia dusta sebagian, yaitu karena dia justru rezeki yang dia peroleh bukan menjadi wujud dia bersyukur, malah dia menjadi syirik kepada selain Allah. Maka ini sudah jelas di antara tanda-tanda kesyirikan yang telah dilakukan, yaitu bagaimana membalas karunia Allah tetapi tidak dibalas dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak memujinya, atau mungkin bisa dia memuji tapi dia memuji kepada selain Allah. Bisa dia dimuliakan tapi dia juga memuliakan kepada selain Allah. Inilah kesyirikan, perkataan yang dusta, menisbatkan turunnya dari bintang atau bintang yang lain gitu. Karena itulah ada ancaman dari hadis Rasulullah yang menjelaskan ayat ini, yaitu diantaranya hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ba'u fi ummati min amril jahiliyah." 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi 4 hal ini adalah perbuatan jahiliyah, yaitu la yatrukuhunna, yang perbuatan jahiliyah ini sulit untuk ditinggalkan, alias sudah membudaya, sudah jadi kebiasaan, yaitu al-fakhru bil
bil iksabi atau bil aksabi, yaitu membanggakan kebesaran leluhurnya. Dia merasa dia berasal dari leluhur anu atau keturunan anu, akhirnya dia membanggakan keturunannya atau leluhurnya, nenek moyangnya. Nah, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Kemudian bata'nu fil asnabi, mencela keturunan. Misalnya keturunan si anu jelek atau keturunan orang lain jelek, dicela, dijelek-jelekan, maka itu perbuatan jahiliyah. Kemudian wal isqa'u bin nujum, dan dia meminta atau menisbatkan kepada bintang-bintang. Salah satunya yaitu hujan atau nasib atau ketetapan yang dia terima, dia sangka itu dari bintang-bintang. Aniyahatu alal mayyit, termasuk meratapi orang yang meninggal. Meratapi orang yang meninggal juga perbuatan jahiliyah. Ya, jadi disinilah perbuatan keempat ini yang sulit ditinggalkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Oleh sebagian umatnya ini tidak bisa ditinggalkan. Ini yang kadang-kadang terjadi pada dari kita. Maka tentunya ini ada sampai-sampai Rasulullah bersabda, waqala an-nasihatu idalam satu qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah walaiha balun min qatirani wadatu min jarobin. Sampai Rasulullah sabda seperti ini, wanita yang meratapi orang yang meninggal, bila dia mati sebelum dia bertaubat dari perbuatan itu, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah min dzalik. Jadi orang yang dia itu wanita, ini maksudnya khusus ditakfir karena yang biasa meratapi itu wanita, tapi saya juga tidak mencela, ya. Maksudnya bukan mencela keadaan si wanita, tapi yang dimaksud yang biasa itu ditakfir oleh hadis, yaitu Rasulullah mentakfir wanita. Ya, ini perkataan Rasul, bukan berarti Rasul dolim, bukan berarti Rasul dolim, bukan. Ini justru kekhususan. Kalau yang biasa meratapi kematian itu biasanya wanita. Jadi ini bukan perkataan kezaliman, memang biasanya terjadi. Ya, karena itu bagaimana meratapi kematian ini sangat bahaya ancamannya. Karena itu maka
tentunya ketika ada yang meninggal tidak apa-apa, kemudian dia misalnya menangis, tapi sekedarnya saja, sekedar dia tidak meratapi. Rasulullah juga ketika anaknya Ibrahim dia meninggal, maka Rasulullah juga menangis. Tapi para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasul, kenapa kau menangis?" Rasul mengatakan, ini kan sifat basyariah, sifat manusiawi. Maka itu bukanlah meratapi. Jadi hanya sekedar menangis, sekedarnya saja. Sekedar saja, tidak berlebihan, tidak sampai. Kalau saja saya yang meninggal lebih dahulu, mungkin nggak akan kayak gini, kata dia. Dia seperti itu. Jadi jangan sampai menangisnya berlebihan, hanya sekedarnya saja. Maka ini perbuatan jahiliyah, yaitu membangga-banggakan kebesaran leluhurnya secara keturunan, mengaitkan kepada bintang-bintang, termasuk meratapi orang yang meninggal. Maka tentunya harus dijauhi. Ini tentunya adalah yang amat sulit untuk ditinggalkan. Artinya ya kita nasihati ini dilarang dalam Islam, dilarang oleh Rasul, tentunya dengan cara yang baik, cara yang hikmah, bijaksana. Dan juga ada beberapa hadis di Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata, Rasulullah ketika mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah, setelah selama semalam hujan itu turun. Ketika itu usai melaksanakan atau usai sholat itu ditegakkan, Rasulullah bersabda kepada para jamaah. Jadi ini mewasiatkan bahwa boleh dia menasihati ketika selesai sholat. Setelah salam lebih baiknya zikir, tapi tidak terlalu lama dia, karena ingin memberi wasiat. Kalau terlalu lama takut jamaahnya kabur. Nah ini, maka ini wasiat. Kalau sahabat Rasulullah semangat, beda dengan di kita yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas, gitu kan? Ya itu, apalagi kalau dia sudah tua, yaitu sebenarnya maka wasiat setelah sholat itu sangat dianjurkan. Ya umpamanya ketika selesai sholat subuh, kemudian dia selesai dari zikir, berdoa bentar, setelah dia memberikan nasihat sebentar. Itu sangat berharga. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Wasiatnya atau nasihatnya yaitu hal tadrauna maza qala rabbukum. Maukah aku beritahu kepada kalian apakah yang difirmankan Allah, yaitu pada kalian? Lalu kemudian sahabat ada yang berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Tadi subuh atau pagi ini
Pagi ini nanti ada di antara hamba-hambaku yang beriman, tapi ada pula yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab, yaitu adapun orang yang mengatakan hujan ini turun berkat karunia dan rahmat dari Allah, maka dia telah beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna dinauin kada wa kada padalika kafirun di mu'minun bil kawkab. Sedangkan orang yang mengatakan hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, maka ia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Ini indikasi perkataan dusta. Ketika dia menyangkal hujan itu turun dari bintang, maka itu sudah kafir. Kafir, atau kadang-kadang perkataan manusia inilah yang membawanya kepada kekufuran. Terkadang tidak disadari. Kalau ini diimani, itu dia sudah batal Islamnya, sudah keluar dari Islam secara iman. Tapi kalau dia cuma kepleset omongan, ya tidak apa-apa. Cuman jadi dosa besar. Karena itulah orang-orang yang kadzab itu kan adalah biasanya orang-orang kafir, munafik. Itu biasanya. Karena itu dari ucapan saja bisa berpengaruh kepada keimanan seseorang. Bisa jadi dia ketika menyangkal sesuatu itu, misalnya hujan turun dari Allah dan ini karunia dari Allah, maka itu dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada wasiat Rasulullah. Maka Rasulullah mewasiatkan berhati-hati supaya tidak terjadi. Rasulullah khawatir meskipun kepada para sahabat yang imannya teguh, kokoh, tapi Rasulullah khawatir akan terjadinya kesyirikan kepada mereka. Makanya ini diwasiatkan sebagai usaha cinta. Dakwah adalah cinta. Ini cinta Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian selanjutnya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang maknanya diantaranya disebutkan qala ba'duhum laqad sadaqa nau kaza wa kaza fa anzalallahu hadhil ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Surat Al-Waqiah. Ada di antara mereka yang berkata, sungguh telah benar bintang ini, atau telah benar bintang itu. Maka Allah meneruskan firman-Nya, yaitu surat Al-Waqiah sampai ayat 82 dari ayat 75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum la innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Kemudian apa bihadzal hadisi antum mudhinun sampai badan alun rizqakum annakum tukadzibun. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang sampai kepada firman-Nya. Allah juga bersumpah di ayat pertama surat An-Najm. Man najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu. Maka dari sumpah ini Allah mengindikasikan bahwa keimanan itu di mana dia meyakini dosanya, meyakini datangnya segala yang terjadi atau nikmat yang dia terima itu semuanya baik yang kecil maupun yang besar itu semuanya datang dari Allah. Lalu dia beriman dan dia konsekuensi, dia ada ikhtiar, ada usaha, ada amal solih. Karena itulah banyak kandungan-kandungan yang disebutkan oleh Syekh. Di antaranya ini bahwa perbuatan syukur dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Tapi kalau dia tidak sengaja, cuma kepeleset omongan, kepeleset mulutnya, itu tidak keluar dari Islam, cuma dosa besar. Jadi hati-hati, harus diwaspadai. Dan juga kalau dia sampai beriman, maka ini sudah syukur dan dia berimannya kepada bintang. Yaitu ada yang beriman kepada bintang, Majusi, matahari gitu ya. Ya dia menyembah matahari. Ya matahari juga kalau dalam bahasa Al-Quran itu termasuk bintang. Matahari termasuk bintang, bulan itu juga termasuk, bumi juga termasuk, asteroid, meteor itu semuanya dimasukkan namanya, yaitu umumnya an-nujum termasuk, yaitu makanya tidak boleh bahaya kalau dia mengekor. Ibnu Taimiyah berkata, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bahayanya dia tasyabbuh melalui perkataan, yaitu perkataan yang biasa diucapkan oleh orang-orang kafir, termasuk ini menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Paling segitu dulu ya. Oh iya. Karena waktu ini tinggal 15 menit, saya juga mengajar maghrib terus ke Mekarsari. Apalagi lumayan karena ada waktu 10 menit. Ya kurang tahu ini keburu atau tidak. Yang pasti ya ini wayahna gitu. Mungkin sebentar karena sangat terbatas waktunya. Moga-moga kita bisa membahas di waktu yang lainnya. Insya Allah besok dilanjut lagi tentang kajian akhlak Rasulullah, yaitu sifat kasih sayang Rasulullah. Itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Ya, semoga saya bisa cepat-cepat ya kalau Oh iya. Saya kompol. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.